Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait inovasi kimia di bidang vaksin. Kelompok kami terdiri dari Syifa Marsya Putri Alimuddin, Alfieta Gracia A, Naila Syifa Azizah, Muhammad Iksan, Fikri Firmanto. Vaksin merupakan antigen yang dilemahkan kemudian diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tertentu. Sehingga bila terinfeksi, orang tersebut akan kebal dan tidak terserang penyakit. Vaksin yang pertama kali ditemukan adalah vaksin cacar. Vaksin ini ditemukan pada tahun 1796 oleh Edward Jenner. Sejak saat itu, teknologi pembuatan vaksin telah berkembang dengan pesat dan berbagai jenis vaksin untuk mencegah penyakit infeksi telah banyak digunakan. Bacillus dibuat dengan mengekstrak fragmen RNA yang mengandung gen protein kapsid luar VP7 pada rotavirus. Gen ini dimasukkan ke dalam vektor plasmid sel tunas pisang. Kemudian, plasmid rekombinan diubah menjadi sel tunas pisang. Tunas pisang dibiarkan dalam media yang dipilih yang mengandung herbisida. Pisang transgenik ditanam kembali ke habitat aslinya setelah dibiarkan. Uji aktivitas biologi, keamanan, reaksi alergi, dan tingkat telah dilakukan jika tunas pisang telah tumbuh dan berubah. Mekanisme kerja edible vaccine. Bagaimana sih edible vaccine itu bekerja? Edible vaccine dibutuhkan untuk merangsang aktivasi sistem respon imun mukosa atau MIS. MIS adalah garis pertahanan pertama karena MIS itu sendiri adalah tempat patogen manusia memulai infeksi mereka. Permukaan mukosa ditemukan melapisi saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran reproduksi urin. Terdapat beberapa cara di mana antigen dapat masuk ke lapisan mukosa usus, yaitu melalui sel M dan makrofag. Makrofag biasanya akan diaktifkan oleh interferon gamma, yang kemudian aktivasi itu akan menyebabkan makrofag mempresentasikan peptida yang terfragmentasi kepada sel T pembantu yang selanjutnya akan memproduksi antibodi. Sel M adalah cara lain di mana antigen diangkut ke sel T. Epitop antigenik akan muncul di permukaan sel APC dengan bantuan sel T pembantu yang kemudian akan mengaktifkan sel B. Sel B yang telah teraktivasi akan bermigrasi ke kelenjar getah bening mesenterika di mana mereka akan berkembang menjadi sel plasma yang kemudian sel plasma tersebut akan bermigrasi ke membran mukosa untuk mensekresi imunoglobulin A. Imunoglobulin A atau IgA kemudian akan membentuk IgA secretory yang akan diangkut ke dalam lumen. Produksi IgA secretory adalah peristiwa kompleks lainnya karena 50% IgA secretory atau SIGA di lumen usus diproduksi oleh sel B1 di lamina propria tanpa bantuan dari sel T. IgA bersifat polireaktif dan biasanya mengenali antigen asing. Di dalam lumen, SIGA akan menghalangi patogen yang menyerang dengan cara berinteraksi dengan epitop antigenik yang spesifik. Kelebihan dan kekurangan edible vaksin. Kelebihannya yang pertama, dapat dikonsumsi hanya dengan memakan tanaman pangan atau produk lain yang dapat dimakan. Yang kedua, menjadikannya sangat berguna di daerah terpencil atau kurang terlayani, di mana akses terhadap layanan kesehatan terbatas. Yang ketiga, mudah dalam pemberiannya, mudah disimpan dan sistem pemberiannya mudah diterima oleh pasien dari berbagai kelompok usia, namun hemat biaya. Yang keempat, relatif murah untuk diproduksi karena dapat ditanam dalam jumlah yang besar dan tidak memerlukan peralatan injeksi yang mahal. Kekurangannya, yang pertama, ada kompleksitas proses modifikasi genetik yang memerlukan pemahaman mendalam tentang biologi tanaman dan penyakit atau kondisi spesifik yang menjadi sasaran. Yang kedua, kekhawatiran mengenai keamanan makanan hasil rekayasa genetika dan potensi dampaknya terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.